Sahabat Suara Tepian, kami beruntung berbincang dengan Bapak Dr. Disiplin Manao, SH, MH. Beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Kota Surabaya. Shalom Bapak. Shalom. Terima kasih Bapak. Di waktu kesibukan Bapak masih berkenan untuk kami wawancara. Oh, dengan senang hati. Dulu kita pernah berkali-kali jumpa. Saya redaktur pelaksana dulu di Reformata. Bapak sering khotbah juga di sana. Masih ingat. Pelayanan bersama dengan pendeta Bigman Sirait almarhum. Bapak masih tetap muda saya lihat aja. Ya, puji Tuhan lah, semua karena anugerahnya. Pak Manao, kita ingin dengar kesaksian Bapak karena sejak dulu kita ikuti karir Bapak sebagai hakim. Tetap melayani, tetapi juga tugas sebagai tanggung jawab negara tidak pernah tinggalkan begitu. Betul. Bagaimana memadukan ini? Yang pertama dulu bahwa bagi saya, apakah itu kegiatan kerohanian atau kegiatan sekuler, tidak ada dikotomi. Karena bagi saya, baik bekerja di pemerintahan, di swasta sekalipun, maupun melayani di gereja atau melayani di komunitas keagamaan, itu bukan dua hal yang bertentangan, tapi justru hal itu semua kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan rasa syukur, apalagi mengandalkan Tuhan, maka itu juga adalah pelayanan agar nama Tuhan dipermuliakan. Jadi bertolak dari pemahaman itulah saya melihat bahwa baik kerja di gereja atau melayani pekerjaan Tuhan maupun melayani pekerjaan di pemerintahan, itu dua hal sama pentingnya dan sama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Itu sehingga ketika itu dalam implementasinya, saya berusaha selalu untuk melakukan kedua hal itu secara seimbang, secara harmoni. Bahkan untuk diketahui, untuk mempersiapkan diri saya pun, saya belajar sungguh-sungguh di dua aspek itu. Di bidang ilmu hukum, saya itu belajar sampai S3. Di bidang teologi pun, itu sampai S3. Bahkan, terpujilah Tuhan, ini tidak dalam keadaan menyombongkan diri. Untuk teologi itu sampai ada 2 doktor saya. Satu doktor ministry, yang lebih ke konseling, dan satu lagi doktor teologi. Begitu. Luar biasa Pak Manao. Sebagai orang yang sudah sejak awal berkarir sebagai hakim, lalu melayani tidak pernah ditinggalkan, bagaimana perasaan Bapak misalnya kalau kita acuannya kitab suci kita, Alkitab. Tadi Alkitab juga disebut, bahkan di pengadilan sendiri agak sulit menemukan keadilan. Bagaimana suka duka menjadi hakim? Saya kira jangan dibalik. Saya bukan duluan jadi hakim baru jadi pelayan di gereja. Saya lebih dulu menjadi pelayan di gereja, bahkan dari SD, SMP, SMA itu saya sudah melayani. Dan selama kuliah pun saya sudah melayani. Saya lah yang membentuk persekutuan doa okumene di kampus tercinta saya, Unika Atmajaya. Itu bernafaskan Katolik, tetapi puji Tuhan, sekalipun awalnya dilarang membentuk persekutuan doa secara okumene, tapi puji Tuhan bisa berdiri. Mulai dari fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas sospol atau fakultas ilmu administrasi, dan akhirnya seluruh kampus itu ada kebaktian, ada ibadah yang sifatnya okumene. Jadi sejak mahasiswa? Sejak dari SMP. Nah, lalu pertanyaannya, apakah iya ada keadilan di dalam kita menjalankan
keadilan di Indonesia berdasarkan hukum? Bukankah dikatakan bahwa keadilan itu relatif? Nah, menurut hemat saya, keadilan yang mutlak, keadilan yang sempurna, dan keadilan yang tak bertepi itu hanya keadilan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan keadilan di dunia ini adalah keadilan relatif. Ya, sekalipun konsep keadilan itu adalah konsep bagaimana setiap orang diperlakukan setara, diperlakukan sama, diperlakukan seimbang, ya, di dalam satu komunitas. Tetapi sekali lagi, ya, keadilan itu relatif. Bagi si A itu sudah adil, tapi bagi yang lain itu mungkin belum tentu adil. Maka disinilah pentingnya para hakim yang memutus perkara itu untuk betul-betul setiap memutus perkara itu tidak saja bermusyawarah dengan diri mereka sebagai majelis, tetapi juga bermusyawarah dengan Sang Ilahi yang adalah sumber keadilan yang sesungguhnya, sumber keadilan yang sempurna. Makanya kalau kita lihat setiap putusan pengadilan di Indonesia itu irah-irahnya itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka implementasinya bahwa memang setiap hakim itu tidak sekedar merangkaikan fakta demi fakta, aturan hukum dengan aturan hukum, tetapi dalam permenungannya selalu kita akan bertanya, akankah ini membuat keadilan bagi semua orang? Maka di situ penting integriti seorang hakim. Di situ penting peningkatan kemampuan seorang hakim. Ya, ada istilah saya, belajar yang tak henti. Belajar di sekolah itu ada lulusnya. Tetapi belajar kehidupan, belajar keadilan adalah sesuatu yang tak ada ujungnya. Ya, itu akan terus dan terus kita gali dan kita gali sehingga suatu saat kita akan sampai pada keadilan yang memang Tuhan kehendaki. Itulah namanya keadilan yang sempurna, keadilan mutlak, keadilan yang hakiki hanya bersumber kepada Tuhan. Begitu. Hak sebagai hakim itu kan privilege, hak istimewa, ya, jadi wakil Tuhan di bumi ini untuk mencari keadilan. Ya. Tadi Pak Manao sebut bahwa keadilan yang sesungguhnya itu dari Dia, ya, dari Tuhan sendiri. Tapi karena hakim itu menjadi wakil Tuhan, ya, bagaimana menjaga integritasnya, martabatnya, agar semua putusannya juga seperti yang tadi Pak Manao bilang, bisa dirasakan berkeadilan secara keseluruhan. ya. Tentu barangkali untuk puas tidak. Apa cara dengan kita juga melayani atau juga hati-hati untuk membuat satu keputusan? Apa lagi, Pak? Ya, seperti kembali kepada konsep keadilan tadi, ya, memperlakukan setiap orang dalam satu komunitas secara merata, secara seimbang, ya, dan adil, ya. Nah, ada ungkapan di masyarakat bahwa di pengadilan sesungguhnya ada ketidakadilan. Saya mau katakan begini bahwa kalau itu benar, maka orang tidak akan pernah datang lagi ke pengadilan. Tetapi saya mau katakan bahwa yakinlah bahwa di pengadilan itu sebagai wadah untuk mewujudkan, menyatakan yang namanya keadilan. Namanya juga pengadilan. Kalau toh ada satu dua kasus yang sepertinya kok nggak adil gitu ya, maka satu pertama kasuistis, dan itu tidak bisa digeneralisir. Yang kedua,
sehebat-hebatnya hakim, seintegritasnya hakim, manusia itu hakim itu tetap manusia. Bisa silap, bisa salah, bisa keliru. Ya. Sehingga di pengadilan itu ada mekanisme yang namanya upaya hukum. Jadi kalau di tingkat pertama orang nggak puas, boleh kok naik banding. Putus oleh pengadilan tingkat banding, nggak puas juga silakan naik ke Mahkamah Agung dalam upaya kasasi. Jadi ada, ya, kenapa hakim itu kan nggak boleh mengoreksi putusannya sendiri, ya, harus dikoreksi oleh lembaga badan peradilan yang lebih tinggi. Nah, jadi sekali lagi Mahkamah Agung, ya, pimpinan Mahkamah Agung bekerja keras, ya, mendidik para hakim, memberikan wawasan kepada para hakim akan memiliki itu tadi integritas, kejujuran, ya, ketidakberpihakan kepada siapapun, pokoknya menegakkan hukum dan keadilan dan kebenaran. Hakim itu juga, ya, selain jujur, terbuka, ya, dan tidak mempunyai konflik kepentingan dalam satu kasus. Sehingga dengan demikian maka akan terlahir putusan-putusan yang adil. Jangan lupa, sekali lagi, memutus perkara pun bisa kalau tujuannya untuk memuliakan Tuhan, kalau tujuannya untuk melayani sesama, ya, maka akan menghasilkan putusan-putusan yang berkeadilan. Satu hal yang mau saya katakan bahwa 1-2 putusan yang mungkin terkesan tidak adil tidaklah menggambarkan seolah seluruh putusan di pengadilan itu tidak adil. Jadi saya bantah pandangan yang mengatakan bahwa di pengadilan ada ketidakadilan. Itu bukan gambaran yang sesungguhnya. Ya, setiap tahun pengadilan itu di seluruh Indonesia ada 980-an satker pengadilan Indonesia. Itu jutaan, Pak, perkara yang diputus. Cuma memang kalau ada satu yang agak melenceng, ini menjadi berita. Yang jutaan yang lain yang bagus-bagus tuh nggak jadi berita. Itulah hebatnya keterbukaan, itulah hebatnya demokrasi, dan itulah hebatnya pers. Tapi faktanya memang demikian, Pak Manau. Ya. Karena tadi proses mencari keadilan itu sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Iya. Ya, satu kasus misalnya hanya beberapa hal yang tidak kita bayangkan itu ada ditemukan juga, ternyata ya ada hakim juga ternyata mendapat sogokan begitu. Ini kan memiriskan. Walaupun tadi kalau dibandingkan sejuta perkara yang adil, tapi satu yang ditemukan hal yang janggal itu kan ini yang jadi bagaimana misalnya mengotokritik para hakim, misalnya seperti Bapak mengajak teman-teman agar menjaga diri begitu. Ya. Pertama dulu bahwa kita kembali kepada hakikatnya. Manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam jiwa itu ada pikiran. Di dalam jiwa itu ada perasaan, ada kalbu, ada hasrat dan keinginan. Maka kalau kita bertolak dari ini, maka pastilah di dalam jiwa seseorang itu, terlebih di dalam kolbu itu fluktuatif, dia bisa berubah-ubah. Ya, makanya ada bad mood, dan ya ada suasana hati baik dan suasana hati buruk. Maka disitulah pentingnya, dan memang kenyataannya hakim itu juga butuh kontrol, butuh pengawasan. Ya, maka di Indonesia misalnya ada pengawasan internal yang namanya Badan Pengawasan. Ada pengawasan eksternal yang hari ini dilaksanakan oleh Komisi Judisial.
Tapi semua pengawasan ini tidak boleh mengurangi apalagi mengekang yang namanya kebebasan hakim dalam memutus perkara. Sekali lagi, selain ada pengawasan baik internal eksternal, setiap kali juga ada yang namanya pendidikan hakim berkelanjutan. Jadi ketika hakim itu dibentuk melalui pendidikan yang berkelanjutan secara komprehensif, maka setelah sekian tahun jadi hakim ada lagi pelatihan, ya, terus ada lagi penelitian, ada penjenggaran supaya hakim itu betul-betul ya mengikuti perkembangan zaman. Saya mau katakan bahwa mengutip ahli pendidik dari Amerika, Mr. Ford, dia mengatakan begini, seseorang itu menjadi tua tidak mesti menunggu 80 tahun. Kenapa? Karena sesungguhnya di usia muda pun orang bisa tua ketika berhenti belajar. Maka hakim-hakim pun harus terus belajar, terus mengasah ilmu dan pengetahuan keahlian di dalam menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya oleh masyarakat. Nah, kalau itu dikerjakan maka akan menimbulkan putusan-putusan yang berkeadilan. Ya. Dan ketika itu terjadi maka masyarakat akan makin percaya kepada pengadilan. Itu. Sekarang bagian profil dari Pak Manau kita mau tanya. Kami sambil silakan Bapak diminum dulu ini ya, supaya nggak jadi dingin dia ya. Kami dengar Pak Manau awalnya berkarir, nanti tolong dikelirkan kalau kami salah. Yang kami tahu awalnya Pak Manau berkarir di Sidikalang ya. Ya betul. Nah, nanti diceritakan itu Pak. Tapi bagaimana? Karena manusia itu kan Tuhan beri hanya 24 jam. Tapi Pak Manau sejak dulu memang sudah harus menyeimbangkan, melayani tetap dan berkarir juga harus fokus begitu. Ya. Ini kan tidak bisa ya dengan waktu, dengan tenaga. Bagaimana Bapak bisa dua-duanya bisa jalan? Ya. Bagi sebagian besar orang memang sulit membagi. Tapi bagi saya, kalaupun sulit, tetapi menjadi tidak sulit ketika saya melakoni semua itu dengan sukacita, dengan senang, bahkan dalam tanda petik menjadi hobi. Ya, betul. Saya mulai diangkat jadi hakim itu di Pengadilan Negeri Sidikalang. Itu tahun 92. Saya pertama kali menjadi hakim. Jadi udah 30 ya, menjadi hakim itu sudah 31 tahun. Ya. Cakim 4 tahun. Jadi berkecimpung di pengadilan ini sudah 35 tahun. Sebelumnya jadi pengacara 3 tahun. Jadi sudah 38 tahun ya. Nah, jadi ketika saya di Sidikalang, ya karena itu tadi memang dari mungkin tidak berlebihan kalau saya katakan dari sejak di rumah bapak mama saya itu selalu ada ibadah jam 5 pagi subuh dan malam sebelum tidur jam 9 itu kami ibadah, dan itu sudah tertanam sehingga kemanapun juga dan sampai hari ini ya saya selalu ibadah dengan keluarga jam 5 pagi, paling lambat jam 6 pagi lah, dan nanti jam 8 ya itu pasti ada ibadah. Setiap jam 8 malam itu kami ibadah keluarga yang ada di Lampung, yang ada di Surabaya, yang ada di Bandung, yang ada di Jakarta ya, itu kita ibadah bersama melalui Google Meet. Nah, kembali dulu ke bagaimana menyeimbangkan itu ya. Jadi waktu di Sidikalang itu ya memang setelah 6 bulan saya bertugas, tiba-tiba ada program dari I3 Batu Malang membangun perwakilan Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil di Sidikalang ya oleh seorang pendeta. Terus saya diajak bergabung
Ujung-ujungnya saya didaulat jadi ketua. Jadi 4 tahun lah persis saya jadi ketua perwakilan Yayasan Pekabaran Injil, Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia di Sidikala. Dan yang kita kerjakan adalah ya KKR, kebaktian kebangunan rohani, seminar hamba-hamba Tuhan, pembinaan kepada guru-guru sekolah minggu, pembinaan kepada pemimpin pujian. Kita datangkan guru-guru dari Jakarta, Pak, supaya pelayanan itu betul-betul. Nah, sambil menyelam minum air. Sebagai ketua ya mengajak orang belajar, saya juga jadi belajar. Ya. Nah, ketika pindah ke Lampung sama lagi. Ya, nah, lalu di mana saya bergabung, ya memang pendetanya itu saya langsung didaulat jadi sintua, jadi penatua. Terus diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah lingkungan. Kemudian lama-lama di ibadah raya, di mimbar. Dan terus sampai saya pindah ke Jakarta, pindah ke Bandung, pindah ke Mahkamah Agung, kegiatan itu sudah menjadi bagian hidup saya. Seolah-olah selain mengerjakan pekerjaan yang sifatnya duniawi, membaca, menyelesaikan sengketa perkara, gitu, mengadili perkara, tetapi ini juga saya kerjakan. Karena bagi saya, kalau pekerjaan Tuhan itu saya kerjakan, kalau pekerjaan Tuhan itu saya selesaikan, maka saya hakul yakin pekerjaan-pekerjaan saya pun, urusan saya pun akan diselesaikan oleh Tuhan. Saya beriman seperti itu. Maka ketika itu saya kerjakan, enjoy aja. Kayak besok saya akan khotbah di daerah Tiga Raksa. Besok hari Minggu gitu ya. Lalu minggu depannya lagi di gereja di Jatinegara. Ya, jadi memang hampir setiap minggu saya ada jadwal khotbah. Jadi Sabtu Minggu itu pelayanan. Jadi mungkin orang akan bilang begini, aduh sudah mengadili perkara dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Harusnya Sabtu Minggu itu jadi istirahat. Enggak, bagi saya justru kalau saya nggak ada kegiatan pelayanan di 2 hari itu, Sabtu dan Minggu, rasanya badan ini terasa sakit. Terasa sakit. Makanya saya kerjakan dengan semangat. Tadi Anda bilang, wajahnya kok sumringah. Ya karena itu semangat dan semangat. Hati yang gembira. Lebih dari obat yang mujarab. Lebih dari obat yang mujarab. Bukan sekedar obat, tapi lebih. Gitu. Bagaimana dengan keluarga? Karena sukses itu memang karir dan keluarga juga harus seimbang juga. Ya. Ya, ini kan perlu waktu juga untuk inti ya, keluarga inti, istri, anak-anak, bahkan sudah punya cucu ya. Iya. Jadi memang quality time bagi keluarga itu memang nggak ujuk-ujuk. Jadi seperti saya katakan tadi, sejak saya kecil itu ibadah keluarga itu sudah tertanam. Dan itu juga yang saya tanamkan di keluarga saya. Dan bagi saya, sampai dengan SMA, anak-anak itu kan masih bersama dengan kita. Nah, ketika mereka kuliah kan akan menyebar. Ya, contoh, ada anak saya satu di Surabaya, di ITS, anak nomor 4. Anak nomor 3 di Bandung. Anak nomor 2 di Bandung. Anak nomor 1 juga di Bandung dan diteruskan di Jakarta. Jadi lalu istri saya juga kan dinas. Ya, sekarang saya wakil ketua Pengadilan Tinggi Tun Surabaya, istri saya kepala kantor wilayah Kementerian Hukum HAM di Lampung. Jadi bagaimana membinanya? Yaitu tadi melalui ibadah pagi dan ibadah malam, melalui Zoom. Kami selalu bertemu. Dan yang secara fisiknya itu tadi, dimanapun kota kami berada bertugas. Contoh, saya pernah 3 tahun hakim tinggi di Medan, istri saya jadi kepala divisi administrasi kanwil kehakiman di Jambi. Maka apa yang kami buat? Pokoknya setiap Jumat sore kami kembali ke Jakarta.
Setiap Minggu sore paling lambat Senin subuh kami ke medan tugas masing-masing. Bahkan pernah loh suatu saat saya di Medan, Hakim Tinggi PT Tun Medan. Istri saya itu kepala divisi Kanwil Kehakiman di Jambi. Anak saya nomor 1 sekolah pilot di Filipina. Yang nomor 2 kuliah di Bandung. Nomor 3 ini sudah kerja di bandara di Makassar. Anak nomor 4 kuliah di ITS Surabaya. Anak nomor 5 ikut mamanya di Jambi. Jadi kami bertujuh itu 6 dapur. Tetapi ya puji Tuhan, semuanya bisa kami jalani, ya, semua kami alami dengan sukacita. Kuncinya quality time. Ketika ada kesempatan, maka bukan makan yang mewah-mewah gitu loh. Ya, kadang kami ajak makan bersama di mall, ya, jalan bersama. Apalagi udah punya cucu kan, ya. Wah, pokoknya sudah kami lembagakan. Jumat sore ini nanti cucu itu sudah di rumah sampai hari Minggu. Jadi nanti berpisah lagi. Ya, karena cucu saya memang tinggal dengan bapak mamanya dan mereka udah punya rumah, udah punya komunitas gitu. Ada sebutan bahwa kita sebagai orang Kristen di Indonesia ini tidak perlu sebut kita minoritas. Tapi seruan Alkitab kan justru kita harus menjadi garam dan terang itu karena memang kita tahu bahwa kita sedikit begitu. Bagaimana kita menjalankan tugas panggilan ini? Karena kalau kita diberi kesempatan, hidup ini kan kesempatan, ya. Dan memang hidup ini anugerah. Ya. Tapi tidak semua kita yang Kristiani lah menganggap tanggung jawab moral ini adalah beban untuk kita menjadi patron atau teladan untuk sesama kita, termasuk di pekerjaan kita. Iya. Saya sependapat bahwa hidup ini benar kesempatan. Ya. Hidup ini adalah anugerah. Ya. Dan hidup ini juga pilihan. Pilihan. Ya. Dan panggilan. Kitab suci memanggil kita bukan sekedar menjadi orang yang hidup, tetapi menjadi orang yang menjadi garam dan terang bagi dunia yang gelap ini. Nah, kalau kita menyadari betapa pentingnya peranan kita sebagai orang percaya, pembawa terang dan pembawa damai dunia yang gelap dan dunia yang makin tanpa rasa ini, maka kita akan bisa melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Persoalannya sekarang banyak juga orang percaya ya hanya sebatas merasa orang Kristen, belum sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, belum sungguh-sungguh menjadi murid Kristus, belum sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan. Nah, jadi sesungguhnya setiap orang yang percaya dalam nama Tuhan adalah hamba Tuhan. Maka ketika kita menyadari itu, ya harusnya ini bukan persoalan minoritas mayoritas. Bukan itu persoalannya. Ya, firman Tuhan katakan kita ini domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Ya. Dan kita nggak punya kekuatan. Kita nggak punya taji, nggak punya gigi taring. Maka dalam keadaan seperti itulah harusnya setiap orang percaya menyadari bahwa karena dia diutus di tengah-tengah serigala dengan tidak punya kekuatan, nggak punya senjata apapun, maka disitulah berlaku Kolose 3 ayat 17. Apapun yang kamu lakukan, baik perkataan maupun perbuatan, lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Kita mengandalkan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, dan akhirnya apapun yang kita kerjakan dengan rasa syukur, dengan sungguh-sungguh, bukan supaya kita dianggap orang hebat. No, kita mencuri kemuliaan Tuhan kalau begitu.
motivasi kita, tetapi lewat pembicaraan kita, lewat perkataan kita, lewat sikap perbuatan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Itu. Ini terakhir pertanyaannya, Oke. Pak Manao. Ini tentang panggilan. Ya. Kita semua dipanggil Yes. untuk menjalankan perintah dari Tuhan. Ya. Tentu tidak semua seperti Pak Manao bisa juga berkhotbah di mimbar begitu kan. Tapi ada ungkapan begini, pekerjaanmu adalah mimbarmu. Hanya sekedar show off. Ya. Saya mau bahwa semua orang percaya itu memahami amanat agung. Supaya kita pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Membaptis mereka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan mengajar mereka akan hal-hal yang memang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Nah, kalau kita menyadari itu, Pak, maka berkhotbah itu pun bagian dari mengajari orang. Tetapi yang lebih penting sebetulnya, hidup kita ini menjadi Injil kelima, Injil yang terbuka, di mana lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, orang lain melihat wajah Kristus, ajaran Kristus dalam kehidupan kita. Itu pun khotbah yang sesungguhnya. 1000 kata tidak bermakna, tapi satu keteladanan jauh lebih penting. Tuhan Terima Yesus kasih Pak. memberkati. Terima kasih Pak Manao. Oke. Kesempatan untuk kami. Yuk.